pelajar rahmatan lil alamin, yaitu tentang P5 dengan tema kearifan lokal, topik pemanfaatan tanaman singkong untuk proyek profilnya yaitu membuat ekoprint taplak meja. Sekarang ibu tanya, pernah kita belajar kolase? Jadi sebelumnya, pelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai kolase. Kolase itu apa? Menempel sehingga menjadi hiasan-hiasan yang cantik. Bisa dari bunga, bisa dari daun singkong, dan dari biji-bijian. Itu kolase. Kemudian perhatikan, di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang ekoprint? Coba, siapa yang tahu? Ekoprint adalah teknik mencetak alami yang menggunakan bagian-bagian tanaman seperti daun, bunga pada kain. Iya, itu adalah ekoprint. Kemudian adakah di lingkungan sekitarmu tanaman singkong? Ada. Tahu dengan tanaman singkong? Tahu. Kemudian makanan apa saja yang terbuat dari singkong? Ayo. Getuk, nangke, tiwul, cenil, keripik ubi, dan banyak yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran pada ekoprint ini, siswa mampu mengembangkan keterampilan motorik halus. Kemudian siswa mampu berpikir kritis dan imajinatif. Selanjutnya, siswa mampu membantu anak mengenal bentuk, warna, tekstur, dan konsep. Itu adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kearifan lokal. Karena tema kita tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu atau tempat tinggal suatu lingkungan. Mengapa kearifan lokal perlu dilestarikan? Karena Kearifan tersebut menjadi jaminan budaya asli sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah. bagaimana cara kita menjaga kearifan lokal? Yang pertama, Mengenal dan mempelajari budaya daerah. Dua, hubungan dan minat terhadap budaya daerah. tiga, Ramah dengan kebudayaan. Lima, memanfaatkan teknologi yang ada dan memperkenalkan budaya daerah internasional. itu adalah kearifan lokal. Kemudian modulnya yaitu bergotong royong, karena kalau kita membuat ekoprint berbentuk apa saja, taplak meja ataupun buat kotak pensil, itu harus bergotong royong. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengelompokkan siswa masing-masing fase. Pembuatan kain ekoprint dilakukan dengan teknik ponding, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, bahan-bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan ekoprint yang pertama. Besok kalian siapkan kain putih polos, nanti ibu bagi per kelompok. Kemudian cari daun singkongnya, kemudian plastik untuk membungkus kain, kemudian air cuka, palu untuk nokok-nokok, tawas untuk merendam, dan ember. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembuatan kain ekoprint. Yang pertama, kain dibentang di atas meja atau lantai. Kemudian tempelkan daun singkong ke posisi
Kemudian dipukul daun singkong dengan menggunakan palu hingga warna daun-daun menempel pada kain. Angkat secara perlahan daun tersebut, kemudian dijemur kain hingga kering, rendam kain. Ya, rendam kain dalam air campuran lawas. Selanjutnya jemur kembali hingga ke kering. Kemudian kain ekoprint siap dan bisa digunakan. Besok kita buat tata meja. Karena berkelompok, jadi kainnya ukurannya 1 meter, satu kelompok 1 meter, satu kelompok 1 meter. Kemudian kalian buat seperti yang ada di papan tulis tahapan-tahapannya. Selanjutnya kita bikin dulu. Semangat, ya. Kita buat dulu semangat. 1, 2, 3. Misalnya alas meja yang dapat dipakai atau digunakan di kelas. Kemudian setelah mendapatkan hasil yang baik, maka ekoprint tersebut dan berupa makanan, misalnya dari singkongnya, ekoprint berupa tata mejanya. Setelah berhasil, setelah bisa dipasangkan di meja-meja, kemudian makanannya pun berupa singkong tadi yang ada getuk, ada keripik, ada tiwul, kemudian apa lagi? Nil. Nah, itu bisa dipasarkan. Kita buat gebiar P5, kemudian kita pasarkan, kita jual. Nah, dengan harga-harga tertentu. Ini bentuk makanan dari singkong dengan berbagai olahan. Kemudian ini tata mejanya ataupun hasil yang lain seperti kita buat kotak pensil. Nah, kemudian nanti kita biarkan kita pamerkan di sekolah kita masing-masing dengan mengundang orang-orang di sekitar, masyarakat, orang tua. Nah, kemudian cara pembuatan ekoprint. Tuh, di situ ada perendamannya. Kemudian tokoh-tokohnya. Setelah ditokok-tokok, kering, dijemur, kemudian dibentang. Ini makanannya. Berbagai olahan dari singkong. Tadi sudah ada keripik, ada tiwul, ada tape, ada apa itu? Iya. Kemudian berbagi tugas kelompok. Nah, sebelum ibu bagi tugas kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Tugas kelompok, kelompok pertama ada Almira, Niza, Dina, Zakia. Kemudian kelompok kedua si Maira, Andito, Hafiz, Naila, Nursolea. Kemudian kelompok tiga Kaila, Satya, Siti Azara, Yoga. Kemudian kelompok keempat Fernandez, Zazifa, Husni, Lutfi, dan yang kelima Erza, Alif, Naila, dan Usoy. Jelas? Sudah dibagi berkelompok ya? Ya. Nanti kita bawa kainnya, kita bawa daun singkongnya. Nih. Jelas? Jelas. Apa saja yang kalian suka dari ekoprint? Yang pertama, apa saja yang kalian suka? Meja, pensil, apa? Dompet, terus tas. Nah, baju bisa nggak? Biasa bisa. Pernah lihat baju yang gambar daun-daun? Nah, itu bisa dihasilkan dari ekoprint. Kemudian makanannya bisa
Bisa didapatkan di kehidupan kita nih, di masyarakat nih? Bisa. Nah, apa saja yang pernah kalian buat? Betul. Betul, pernah berbentuk? Pernah makan bentuk? Pernah makan tempe ubi? Nah, pernah makan tape? Nah, besok kita buat. Alvin besok dibuat, bisa dijual dengan teman-temannya. Nah, oke. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, mengenal lebih dalam alam sekitar. Jadi ekoprint itu bisa kita dapatkan dari alam sekitar. Contohnya tadi, daun singkong ada di sekitar kita, bunga-bunga ada di sekitar kita. Nah, kemudian makanannya juga ada di sekitar kita. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari singkong. Nah, pertama daunnya bisa diapakan? Sayur. Daunnya bisa disayur. Kemudian ubinya bisa dibuat makanan, dibuat keripik. Nah, kemudian perhatikan kesimpulan, coba kesimpulan baca. Aski mana? Baca. Terus. Menghargai kearifan lokal, ekoprint menjadi jembatan bagi kita untuk memahami dan menghargai Pengetahuan tradisional. tradisional dengan keberagaman alami yang telah diwariskan oleh budaya. Ya, kemudian coba baca lagi. Cila. Mengembangkan kreativitas, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dan menghasilkan karya seni yang orisinal. Ya, selanjutnya bisa. Menumbuhkan rasa cinta lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar. Ya, depanlah. Membuka peluang usaha, keterampilan yang diperoleh dari pembuatan ekoprint dapat menjadi modal awal bagi peserta didik untuk mengembangkan usaha kecil, misalnya dengan memproduksikan kain Ekoprint. atau produk lain. Ya. Jadi kesimpulannya mengenal lebih dalam alam sekitar. Jadi daun-daun ubi tadi yang kita buang tadi kita bisa ciptakan dengan kita rendam, kemudian kita buat, kita buat meja, kemudian menghargai kearifan lokal. Ekoprint menjadi jembatan bagi peserta didik untuk memahami dan menghargai pengetahuan tradisional tentang pewarnaan alami. Nah, jadi itulah warna yang alami tanpa diberi pewarna kimia. Kemudian mengembangkan kreativitas, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dengan menghasilkan karya seni. Nah, setelah itu menumbuhkan rasa cinta lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar, membuka peluang usaha. Jadi dengan hasil yang tadi kita bisa jual, kita pasarkan, kemudian mendapat uang, mendapat duit. Nah, kemudian ubinya bisa kita buat keripik, kita jual kepada teman-teman kita, menghasilkan uang. Kemudian siapa lagi yang di rumahnya yang produksi makanan dari ubi? Imam. Iya, buat apa Imam? Tape. Banyak kan uangnya? Banyak. Dari tape saja setiap harinya dikumpulkan uangnya jadi banyak. Bisa ya Imam, ibunya buat tape ya? Ya, besok Ibu Lastri kasih. Nah, kemudian siapa lagi yang di
Tidak bosan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Berarti sudah jelas. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya. Sekarang coba. Nah, Tian. Coba Tian. Tadi apa saja yang dihasilkan dari olahan singkong? Ya. Apa saja yang dihasilkan? Getuk, keripik, cenil, dimakan cenil. Ya. Terus coba Alvin. Apa saja yang dihasilkan dari kita membuat ekokrim? Tablang meja, tas, baju, apa lagi? Terus kotak pensil. Terus nih, besok kita buat seperti ini. Ya, kita praktekkan seperti ini. Pertama kali kain direndam, daun tadi direndam dengan menggunakan ember diisi apa? Awan. Selama berapa jam? Ada yang 1, ada yang 5. Setelah itu di apa yang dijemur? Daunnya di ya, setelah itu kain dibentang. Setelah dibentang diberi plastik, atasnya diberi plastik, kemudian dipukul-pukul pelan-pelan hingga merata. Setelah itu barulah dijemur. Setelah dijemur, kemudian hasilnya seperti ini. Bagus? Bagus. Besok kita praktekkan. Udah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Untuk besoknya, pelajaran yang berikutnya kita akan mempraktekkan cara membuat ekokrim tablang meja.
membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.